Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan bab 3, grafik fungsi kuadrat. Kali ini kita bahas 3.3.2, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat melalui 5 langkah. Berdasarkan nilai A dan D, maka ada 5 alternatif gambar, yaitu alternatif yang pertama, A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, grafik menghadap ke atas memotong sumbu X di 2 titik. Dan ini merupakan sumbu simetri, garis yang membagi grafik menjadi 2 bagian yang sama. Alternatif kedua, A lebih besar dari 0, D sama dengan 0, grafik menghadap ke atas memotong sumbu X di 1 titik. Alternatif ketiga, A lebih besar dari 0, D kurang dari 0, grafik menghadap ke atas tidak memotong sumbu D. Alternatif keempat, A kurang dari 0, grafik menghadap ke bawah, D lebih besar dari 0 memotong sumbu X di 2 titik. Alternatif kelima, A kurang dari 0 menghadap ke bawah, D sama dengan 0 memotong sumbu X di 1 titik. Alternatif terakhir, A kurang dari 0 menghadap ke bawah, D kurang dari 0 tidak memotong sumbu X. Bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat? Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0, ABC bilangan real, dapat dibuat sketsa grafiknya melalui 5 langkah yang telah kita bahas di depan, yaitu titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nilai optimum bisa nilai maksimum atau nilai minimum diperoleh dengan memasukkan X sama dengan min B per 2A ke fungsi kuadrat, atau bisa dirumuskan dengan Y maksimum atau minimum sama dengan min D per 4A. Kemudian yang terakhir, titik optimum bisa titik balik maksimum atau titik balik minimum. Dirumuskan dengan P min B per 2A, ini merupakan nilai dari sumbu simetri, dan ini merupakan nilai dari Y maksimum atau minimum. Contoh 1. Buatlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 melalui 5 langkah. Langkah yang pertama, titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, maka Y diganti 0 diperoleh X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Lalu kita kuadratkan. Nah, diperoleh, dicari bilangan, dikalikan hasilnya 5, dijumlahkan hasilnya min 6. Bilangan itu min 1 dan min 5, sehingga diperoleh X min 1 kali X min 5 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 1,0 dan 5,0. Langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0, sehingga
X sama dengan 0, kita masukkan ke Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 tambah 5 sama dengan 5. Sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu Y 0,5. Yang C, kita akan mencari sumbu simetri. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Nah, karena A sama dengan 1 lebih besar dari 0, gambar menghadap ke atas. Berarti diperoleh nilai Y minimum. Sumbu simetrinya dirumuskan dengan X sama dengan min B per 2. A sama dengan min 6 per 2 kali 1 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 3. Nilai minimum fungsi X sama dengan 3 dimasukkan ke Y sama dengan X kuadrat min 6X diperoleh Y minimum sama dengan 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan min 4. Sehingga diperoleh koordinat titik balik minimum 3, min 4. Lalu kita buat sketsa grafiknya. Gambarkan graf buat bidang Kartesiusnya, sumbu mendatar X, sumbu vertikal Y. Kemudian titik potong dengan sumbu X diperoleh 1,0 kita masukkan dan 5,0 kita masukkan. Titik potong dengan sumbu Y 0,5 kita masukkan. Kemudian sumbu simetri X sama dengan 3, yaitu garis yang sejajar Y, sumbu Y. Nah, ini kita gambarkan garis sejajar sumbu Y, ini X sama dengan 3. Kemudian titik balik minimum kita gambarkan 3, min 4. Agar gambarnya bagus, karena sumbu simetri ini merupakan cermin, maka titik 0,5 kita cerminkan diperoleh titik 6,5. Kemudian kita gambarkan, kita hubungkan titik-titik ini sehingga terbentuk lengkungan berupa parabola. Nah, inilah grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Silakan untuk contoh yang kedua kita perhatikan. Buatlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Pertama, titik potong dengan sumbu X. Y sama dengan 0, maka diperoleh min X kuadrat plus 4X plus 5 sama dengan 0. Difaktorkan karena di sini ada min X kuadrat, maka difaktorkan menjadi min X dan X. Kemudian cari bilangan dikalikan hasilnya 5. Ini ya, min X dengan X, dicari bilangan dikalikan hasilnya plus 5. Nah, bilangan itu adalah plus 5 dan plus 1. Kita cek perkalian dalamnya, 5 kali X hasilnya 5X, min X kali 1 hasilnya min X, dijumlahkan 4X. 5X tambah min X hasilnya 4X. Berarti pemfaktorannya sudah betul.
Sehingga diperoleh min X plus 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Diperoleh min X sama dengan min 5 berarti X sama dengan 1. Kemudian yang sebelah kanan X sama dengan min 1. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 5,0. Kemudian yang B, titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Maka Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. X-nya diganti dengan 0. Maka diperoleh min 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 5 sama dengan 5. Diperoleh titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Kemudian yang C, A sama dengan min 1, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Kita cari sumbu simetrinya. Nah, sebelum ke sumbu simetri yang perlu diperhatikan, A sama dengan min 1 kurang dari 0. Berarti gambar menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke bawah berarti nanti akan diperoleh nilai maksimum fungsi atau Y maksimum. Sumbu simetri dirumuskan dengan X sama dengan min B per 2, A sama dengan min 4 per 2 kali min 1, min kali min hasilnya plus, sama dengan 4 per 2 sama dengan 2, sehingga sumbu simetrinya X sama dengan 2. Nah, untuk mencari Y maksimum, masukkan X sama dengan 2 ke Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Diperoleh Y maksimum sama dengan min 2 kuadrat tambah 4 kali 2 tambah 5 sama dengan 9. Nah, sebenarnya bisa menggunakan Y maksimum min D per 4A, tetapi karena sumbu simetri ini sudah ada, kita bisa menggunakan rumus yang atas saja. Meskipun kita gunakan dengan cara lain sama. Kemudian koordinat titik balik maksimum kita tuliskan 2,5. Buat sketsa grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5 dengan terlebih dahulu membuat bidang kartesius, sumbu mendatar X, sumbu vertikal Y. Kemudian tadi sudah ketemu titik potong dengan sumbu X yaitu min 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 2. Ini adalah sumbu simetri. Kemudian titik balik minimumnya adalah 2,9. Nah, karena ini sudah ada sumbu simetri, titik-titiknya juga sudah diketahui. Untuk 0,5 ini bisa kita cerminkan, nanti diperoleh. Nah, kemudian dihubungkan sehingga terbentuk grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4 X plus 5. Inilah gambar grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Latihan 3.3.2. Nah, tunjukkan rangkuman kalian. Kemudian gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 7 dengan 5 langkah, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, kemudian nilai minimum fungsi, karena ini grafiknya menghadap ke atas,
kemudian titik balik minimum. Baru kalian gambar grafiknya. Kemudian soal yang ketiga, gambarlah grafik Y sama dengan min X kuadrat min 6X min 5 dengan 5 langkah seperti pada soal nomor 2. Sekian penyajian materi dari kami. Jika belum paham silakan diputar kembali video pembelajaran atau bisa bertanya lewat WA. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.